Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Agustina. Di sini saya akan kembali membawakan materi mengenai folklore. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang folklore sebagian lisan. Seperti yang kita ketahui ya, sebagian lisan. Sebagian lisan itu jadi ada lisan dan sebagian ada isyarat. Nah, untuk lebih jelasnya, folklore sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak ini memiliki makna hubungan terhadap suatu yang bersifat gaib. Misalnya saja sebuah batu yang dianggap memiliki kekebalan terhadap mereka yang memakainya, sehingga faktor sebagian lisan dapat pula dikatakan sebagai alat kebiasaan. Jadi setelah kita mengetahui penjelasan folklore sebagian lisan, nah folklore sebagian lisan ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat itu apa sih? Kepercayaan rakyat adalah ungkapan tradisional yang dipercaya oleh masyarakat setempat, yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan perbuatan. Contohnya saja tuh, kalau yang aku tahu, misalnya kita nggak boleh ngomong kasar di suatu tempat yang misalnya hutan atau gunung atau tempat-tempat yang emang meskipun jarang diketahui manusia itu ada orang lain yang kita nggak lihat gitu. Jadi misalnya kita tetap ngomong kasar atau melakukan perbuatan yang senonoh, misalnya buang sampah sembarangan, teriak-teriak, nah itu maka akan mengganggu penduduk yang tidak kita lihat itu, teman-teman. Yaitu juga kepercayaan rakyat yang aku tahu ini juga di daerah, aku lupa nama daerahnya, tapi ada di mana kita setiap melewati jembatan apabila kita membawa bayi, kita harus membuang telur sebagai makanan atau sejajan, aku lupa seperti yang itu. Nah, yang kedua itu ada permainan rakyat. Permainan rakyat ini adalah permainan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang terus berlanjut turun. Permainan rakyat yang aku ketahui itu adalah engklang atau engger ya, aku lupa. Nah, untuk dari Kalimantan sendiri itu ada batu lele. Batu lele itu adalah permainan di mana kita mengumpulkan sendal, lalu kita akan melemparkannya dengan batu. Jadi sendal itu dikumpul bentuknya segini, disusun pas segini. Jadi kita lempar sama batu supaya sendal itu. Jadi kalau misalnya kita menang lempar pakai sendal, lempar pakai batu terus sendalnya hamburan, itu berarti kita yang menang gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah berhamburan gitu tuh kita harus apa namanya? Harus melemparkan lagi ke orang gitu. Tapi yang lempar, yang tim kita ini juga nyusunin sendal kembali gitu. Terus ada upacara rakyat. Upacara rakyat itu jadi upacara rakyat yang aku ketahui itu di daerahku Jawa, di Lamongan. Mungkin bisa bukan dibilang upacara, tapi kayak lebih ke berdoa sih. Misalnya itu juga termasuk adat istiadat. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan panen raya, misal padi atau apapun, jadi beberapa hari itu kita harus melakukan doa bersama, upacara. Nah, upacaranya itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan kita karena telah diberi kenikmatan seperti itu sehingga kita dapat memanen. Nah, ada juga di Kalimantan itu untuk upacara di Kalimantan sendiri itu ada namanya upacara besangar. Upacara besangar ini dipercayai dapat melawan bahaya, segala macam bahaya yang akan datang, sehingga dilakukan upacara tersebut. Itu juga termasuk adat istiadat. Tapi kalau adat istiadat
juga. Jadi bentuk-bentuk folklore itu kan ada permainan rakyat juga kita bahas, terus kepercayaan rakyat juga kita udah bahas, terus upacara juga yang tadi besangar sama adat istiadat yang dimana kalau kita panen itu dilakukan syukuran sebagai bentuk syukur. Terus yang terakhir itu ada pesta rakyat. Nah, yang terakhir itu ada pesta rakyat. Pesta rakyat adalah pesta besar atau perayaan besar di mana untuk memperingati atau merayakan suatu kegiatan dilakukan di tempat terbuka atau tertutup seperti gedung, kantor, atau jalanan. Seperti itu. Pesta rakyat yang aku ketahui kalau di daerah Kalimantan itu mungkin seperti perayaan ulang tahun Samarinda, perayaan ulang tahun Kalimantan. Terus biasanya juga bank-bank itu juga melakukan namanya tuh pesta simpedes, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini yang saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Segala kekurangan yang saya minta maaf. Sampai jumpa di next video.